Seorang pria berinisial SPM 42 tahun ditangkap polisi pada Minggu 14 Juni 2020. Ia ditangkap lantaran kasus kekerasan seksual di lingkungan gereja yang berada di Depok, Jawa Barat. Ia diduga mencabuli sejumlah anak di bawah umur yang berpartisipasi dalam kegiatan pelayanan gereja. Dikutip dari tribunnews.com, pihak gereja terus mendorong pembongkaran kasus itu dan kini telah melakukan investigasi agar bisa melakukan perbaikan ke depan. Berdasarkan laporan polisi, SPM merupakan salah seorang pengurus sebuah gereja di Depok. Dia merupakan pembina salah satu kegiatan pelayanan di gereja itu yang melibatkan remaja. Pendamping hukum para korban Asas Tigor Nainggolan menduga korban pada saat itu bukan hanya 1-2 orang anak tetapi lebih dari itu. Saat ini sudah 6 orang menjadi korban dari SPM dan 5 orang lagi masih menunggu konfirmasi. Sejumlah ini pihaknya telah menerima pengakuan dari sejumlah anak yang pernah menjadi korban pencabulan SPM. Kebanyakan dari mereka merupakan anak-anak yang pernah terlibat dalam satu seksi kegiatan di mana SPM bertindak sebagai pembina kegiatan itu. Dari 6 orang itu pencabulan terjadi pada periode yang berbeda sejak beberapa tahun ke belakang. Menurut pengakuan korban, paling lama kejadian terlacak pada tahun 2006. Dalam melancarkan aksinya, SPM memberikan tekanan dan paksaan agar korban menurut saat dicabuli. Semua korban tak pernah melapor kepada orang tua mereka karena malu dan trauma. Kasus itu terungkap setelah pengurus gereja mencium gelagat tak beres dari SPM. Ya, rekan-rekan, beberapa saat yang lalu banyak rekan-rekan menanyakan peristiwa diduga pencabulan terhadap anak. Kali ini Polres Metro Depok melaksanakan rilis guna untuk memperjelas informasi kepada rekan-rekan supaya tidak bias ya. Jadi pada tanggal 22 Mei 2020 adalah salah satu tempat ibadah yang pengurusnya mengidentifikasi salah satu dari pengurus tempat ibadah tersebut terindikasi telah melakukan pencabulan terhadap anak. Nah, dari situ secara internal pihak tempat ibadah tersebut melakukan investigasi ya secara internal dulu. Kemudian benar ditemukan ada salah satu anak yang ikut dalam tempat ibadah tersebut jadi korban dari peristiwa pencabulan tersebut. Dari situ kemudian ketua pengurus tempat ibadah melaporkan kepada Polri dan Polri kemudian mengambil langkah-langkah penyelidikan maupun penyidikan. Di situ kita menemukan kejelasan perkara di mana memang salah satu dari pengurus tempat ibadah tersebut telah melakukan pencabulan terhadap anak. Dari peristiwa pencabulan tersebut diketahui ada beberapa anak menjadi korban. Sementara ini baru 2 saja yang melaporkan menjadi korban, dan terhadap tersangka saudara SM umur 42 tahun sudah kita lakukan penahanan dan proses penyidikan lebih lanjut, dan kemungkinan juga akan kita bantu untuk pemeriksaan psikologi atau psikiater. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan terhadap anak, di mana secara spesifik tersangka diduga telah melakukan pencabulan terhadap anak. Sementara itu ya. Apa? Jumlah korban sementara yang melapor secara resmi 2 orang, namun diduga ada beberapa korban yang lain ya, sedang dalam proses penyelidikan maupun penyidikan. Untuk tempat dilakukan pencabulannya ada di beberapa lokasi, salah satunya di tempat ibadah dan beberapa lokasi adalah di kediaman tersangka maupun korban juga ada. Pak, modusnya apa Pak? Modusnya Pak? Ya. Tugas dia di tempat ibadah itu sebagai apa deh? Nanti nggak usah disebutkan secara spesifik lah ya. Modusnya Pak, gimana Pak? Iming-iming Pak? Modusnya yaitu dia memegang dan mencium ya beberapa bagian tubuh dari korban ya. Sebentar itu. Sekian Tribunnews Update kali ini, nantikan berita yang lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.